Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Alvin Huzalia. Saya dari kelas 12 MIPA 2. Hari ini saya akan mempresentasikan tentang bola besar dan bola kecil. Permainan bola besar yang akan saya bahas kali ini adalah permainan bola basket. Tentang bola basket. Bola basket adalah olahraga bola berkelompok yang terdiri dari dua tim beranggotakan masing-masing 5 orang yang saling bertanding mencetak poin dengan memasukkan bola ke dalam keranjang milik lawan. Kilas sejarah. Permainan bola pertama kali dimainkan pada tahun 1891 oleh Dr. James A. Naismith dengan tujuan memasukkan bola ke dalam keranjang. Pada tahun 1936, permainan ini pertama kali dipertandingkan di Olimpiade di Jerman. Permainan ini masuk ke Indonesia pada saat Perang Dunia Kedua, dan hingga saat ini telah berdiri organisasi basket yang diakui yaitu Perbasi. Ukuran lapangan bola basket. Lapangan bola basket dapat terlihat pada gambar seperti ini. Terdapat 2 ring, yaitu milik kandang dan lawan, dan ukuran lapangan yang besarnya tertera seperti pada gambar. Lebih detailnya, ukuran panjang lapangan yaitu 28 meter, serta lebar lapangan yaitu 15,2 meter. Panjang garis akhir lingkaran daerah serang yaitu 6 meter. Panjang garis tembakan hukuman yaitu 3,60 meter. Ring basket memiliki panjang yaitu 0,40 meter. Jarak tiang penyangga sampai ke garis akhir adalah 1 meter. Jarak garis 3 angka dari keranjang 7,24 meter. Jarak garis lemparan dari papan belakang 4,57 meter. Dan area terlarang dari daerah keranjang sekitar 1,22 meter. Pemain pengganti, dan pelatih. Yang pertama, ada regu. Tiap regu terdiri dari 10 orang anggota yang memenuhi syarat untuk bermain 2 kali 20 menit. B. Seorang pelatih dan seorang manajer. 10 orang terdiri dari 5 orang dalam satu regu dengan cadangan 5 orang. 2. Pemain dan cadangan. Dalam lapangan hanya terdapat 5 orang pemain. Seragam pemain terdiri dari baju kaos dan celana pendek yang berwarna sama. C. Nomor pemain berukuran 20 cm pada bagian depan maupun belakang. 3. Wasit. Wasit pertama disebut referee. Wasit kedua disebut umpire. Ketentuan waktu. Yang pertama, waktu permainan adalah 4 kali 10 menit. Di antara babak 1, 2, 3, dan babak 4, terdapat waktu istirahat selama 10 menit. Bila terjadi skor yang sama pada akhir pertandingan, harus diadakan perpanjangan waktu sampai terjadi selisih skor. Di antara 2 babak tambahan, terdapat waktu istirahat selama 2 menit. Waktu untuk lemparan ke dalam yaitu 5 detik. Ini terdapat gambar di mana posisi-posisi dalam permainan. Yang pertama, terdapat small forward, lalu terdapat center, terdapat point guard, terdapat shooting guard, dan terakhir adalah power forward. Small forward adalah bertugas untuk berlari mengisi jalur pada serangan cepat dan menyelesaikan dengan kuat serta mencetak angka dari hampir di mana saja. 2. Center. Tugas utamanya dalam mengamankan bola rebound, memblok tembakan lawan. Yang 3. Point guard. Memiliki tugas utama pendistribusi bola, menjaga aliran bola agar dapat memberikan ruang dan peluang bagi pemain lain serta menjadi jenderal lapangan ketika menjalankan pattern. 4. Shooting guard. Pekerjaan utamanya adalah mencetak skor. 5. Power forward bertugas mencetak bola rebound yang merupakan bola pantul atau setidaknya membuat lawan melakukan sebuah pelanggaran dan juga harus mampu mengamankan bola pantul yang berada di ring tim tersebut. Peraturan umum. Yang pertama, terdapat foul. Foul adalah pelanggaran yang dilakukan oleh pemain bertahan baik secara sengaja maupun tidak sengaja. Contohnya seperti memukul dan mendorong. Lalu double. Pelanggaran yang dilakukan pada saat dribble di mana bola sudah dimatikan di dribble atau dihidupkan lagi. Lalu ada traveling. Pelanggaran yang dilakukan pada saat bola yang sudah di dribble dibawa lari atau langkah layup sebanyak lebih dari 2 langkah. Selanjutnya terdapat backball. Backball adalah pelanggaran yang dilakukan apabila penyerang yang menguasai bola yang sudah memasuki daerah pertahanan lawan membawa kembali ke daerah pertahanannya sendiri.
Selanjutnya terdapat technical foul, yaitu adalah pelanggaran yang dilakukan dengan cara mengumpat, meneror, dan kesalahan dalam memakai kostum. Lalu terdapat unsportsmanlike foul, yaitu pelanggaran dilakukan dengan cara menendang, memukul, meludah pada saat pertandingan. Selanjutnya ada offensive foul, pelanggaran yang dilakukan oleh penyerang dengan cara menabrak orang yang bertahan, di mana orang yang tertahan dalam keadaan diam. Selanjutnya terdapat blocking foul, pelanggaran di mana pemain menyerang menutup pemain bertahan dalam keadaan bergerak. Selanjutnya terdapat double foul, pelanggaran yang dilakukan oleh pemain menyerang dan pemain bertahan secara sengaja maupun tidak sengaja. Selanjutnya terdapat individual foul, 5 kali untuk setiap pemain, dan pada saat mendapatkan foul kelima, maka pemain sudah dinyatakan foul out, yaitu tidak boleh lagi melanjutkan pertandingan atau harus keluar dari pertandingan. Teknik-teknik dasar permainan basket. Nah, ini terbagi menjadi dua, yaitu passing dan catching dan dribbling. Passing dan catching adalah antara lain chest pass, bounce pass, overhead pass, baseball pass, behind the back pass. Dribbling terdiri dari change of pace dribble, low or control dribble, high or speed dribble, crossover dribble, and spin dribble. Nah, terdapat shooting itu ada beberapa jenisnya, itu set shot, layup shot, jump shot, dan yang terakhir ada pivot, jump, stop, rebound. Sekarang kita akan memasuki ke permainan bola kecil. Permainan bola kecil yang akan dibahas kali ini adalah badminton. Definisi badminton atau bulu tangkis. Bulu tangkis atau badminton adalah suatu olahraga raket yang dimainkan oleh 2 orang untuk tunggal dan 2 pasangan untuk ganda yang saling berlawanan. Mirip dengan tenis, bulu tangkis bertujuan memukul bola permainan yang disebut dengan kok atau shuttlecock melewati jaring agar jatuh di bidang permainan lawan yang sudah ditentukan dan berusaha mencegah lawan melakukan hal yang sama. Sejarah bulu tangkis dunia. Olahraga yang dimainkan dengan kok dan raket kemungkinan berkembang di Mesir kuno sekitar 2000 tahun lalu, tetapi juga disebut-sebut di India atau Republik Rakyat Tiongkok. Olahraga kompetitif bulu tangkis diciptakan oleh petugas tentara Britania di Pune, India pada abad ke-19 saat mereka menambahkan jaring pada permainannya secara bersaingan. Sebelumnya dikenal sebagai pona. Permainan tersebut juga dikenal sebagai puna pada masa itu. Para tentara membawa permainan itu kembali ke Inggris pada tahun 1850-an. Olahraga ini mendapatkan namanya yang sekarang pada 1860 dalam sebuah pamflet oleh Isaac Spratt, seorang penyalur mainan Inggris berjudul Badminton Battledore, A New Game. Battledore bulu tangkis, New Game adalah sebuah permainan baru. Ini melukis permainan tersebut dimainkan di gedung badminton House, Estate Duke of Beaufort di Gloucestershire, Inggris. Induk organisasi badminton yaitu adalah International Badminton Federation atau IBF, didirikan pada tahun 1934. Pada IBF Extraordinary General Meeting di Madrid, Spanyol, September 2006, usulan untuk mengubah nama International Badminton Federation menjadi Badminton World Federation (BWH) diterima dengan suara bulat oleh seluruh 206 delegasi yang hadir. Tanggal 5 Mei 1951 di Bandung lahirlah PBSI, Persatuan Bulu Tangkis Seluruh Indonesia, dan pertemuan tersebut dicatat sebagai kongres pertama PBSI. Jenis-jenis pertandingan badminton atau bulu tangkis. Yang pertama terdapat tunggal putra, tunggal putri, ganda putra, ganda putri, dan ganda campuran. Ukuran lapangan dan jaring. Nah, di sini terdapat lapangan badminton. Lapangan bulu tangkis berbentuk persegi panjang dan mempunyai ukuran terlihat seperti pada gambar. Garis-garis yang ada mempunyai ketebalan 40 mm dan harus berwarna kontras terhadap warna lapangan. Warna yang disarankan untuk garis adalah putih atau kuning. Permukaan lapangan disarankan terbuat dari kayu atau bahan sintetis yang lunak. Permukaan lapangan yang terbuat dari beton atau bahkan sintetik yang keras sangat tidak dianjurkan karena dapat mengakibatkan cedera pada pemain. Jaring tingginya yaitu 1,5 meter, berada tepat di tengah lapangan. Jaring harus berwarna gelap, kecuali bibir yang mempunyai ketebalan 75 mm harus berwarna putih. Perlengkapan permainan badminton. Yang pertama adalah raket, kok, sepatu, dan kaos olahraga. Nah, cara memainkan permainan badminton atau bulu tangkis. Tiap pemain atau pasangan mengambil posisi berseberangan pada kedua sisi jaring di lapangan bulu tangkis. Permainan dimulai dengan salah satu pemain melakukan servis. Tujuan permainan adalah untuk memukul sebuah kok menggunakan raket melewati jaring ke wilayah lawan, sampai lawan tidak dapat mengembalikan kembali.
Area permainan berbeda untuk partai tunggal dan ganda, seperti yang diperlihatkan pada gambar. Bila kok jatuh di luar area tersebut, maka kok dikatakan keluar. Setiap pemain atau pasangan tidak dapat mengembalikan kok karena menyangkut di jaring atau keluar lapangan, maka lawannya akan memperoleh poin. Permainan berakhir bila salah satu pemain atau pasangan telah meraih sejumlah poin tertentu. Nah, di sini terdapat cara-cara memegang raket. Yang pertama yaitu forehand pada gambar kiri atas. Forehand atau pegangan dasar. Pegangan ini dapat diperoleh dengan cara mendirikan raket yang sisinya tegak dengan lantai. Pegangan ini hampir sama dengan posisi tangan sedang bersalaman. Selanjutnya terdapat pegangan backhand. Pegangan ini dapat diperoleh dengan jalan memutar seperempat ke kanan dari pegangan forehand. 3. Pegangan pukul kasur atau tipe Amerika. Cara pegangan ini adalah mula-mula raket letakkan secara mendatar di atas lantai, kemudian ambil dan peganglah raket pada pegangannya, sehingga bagian tangan antara ibu jari dan jari telunjuk menempel pada bagian permukaan yang lebar. Teknik memukul kok terdapat 4 jenis, yaitu yang pertama teknik servis pendek, yang kedua servis panjang, 3 servis membatar, dan servis cambuk. Nah, ini terdapat gambar yang lebih memperjelas. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.